Hai semuanya, apa kabar kalian? Semoga kalian sehat selalu ya. Episode dimulai dengan peresmian toko baru milik Tejas. Ia membuat Renuka sangat bahagia karena menamai toko tersebut menggunakan nama sang ibu. Renuka merasa sangat bangga dan tersentuh melihat penghargaan yang diberikan putra sulungnya. Sementara nenek merasa Pares justru jarang mendapatkan penghormatan yang sama dari anak-anaknya. Di toko itu, Sayali ingin membeli mixer. Sayali menjelaskan bahwa alat tersebut sangat membantu pekerjaannya sehari-hari. Namun Renuka kembali meremehkan Sayali dan tidak ingin Sayali memberi barang pada hari pertama pembukaan toko Tejas. Sikap itu membuat Sachin membela istrinya yang menegaskan bahwa Sayali justru membawa keberuntungan dalam hidupnya. Nenek pun kembali menegur Renuka karena terus bersikap tidak adil kepada Sachin dan Sayali. Sementara itu, bisnis Tejas dan juga Rosni tampak berjalan lancar. Sejak hari pertama, banyak anggota keluarga ikut berbelanja di toko mereka. Ketika Sachin dan Sayali hendak membayar mixer itu, Tejas sempat mengira mereka tidak mampu membelinya. Namun Sayali membuktikan sebaliknya dengan membayar sendiri barang tersebut menggunakan hasil jerih payahnya. Hal itu menunjukkan bahwa Sayali semakin mandiri dan juga percaya diri. Keesokan harinya, Sachin bertemu Sayali dan mengungkapkan kekhawatirannya karena pekerjaannya sedang sepi penumpang. Keadaan semakin buruk ketika ia kembali berselisih dengan seorang pelanggan yang mengungkit insiden lamanya yang sempat viral. Hal itu membuat Sachin merasa frustasi dengan situasi yang sedang ia hadapi. Di sisi lain, Tejas semakin menikmati perannya sebagai pemilik toko. Ia bahkan mengambil keputusan besar dengan memberhentikan para karyawan lama dan menggantinya dengan staf baru yang masih muda yang dianggap lebih profesional. Keputusan tersebut membuat para pegawai lama kecewa dan juga marah. Malam harinya, Tejas pulang ke rumah dalam keadaan lelah setelah mengurus toko seharian. Renuka menyambutnya dengan penuh perhatian dan juga kebanggaan. Melihat perlakuan istimewa itu, Sachin kembali mengejek Tejas. Tejas pulang dari toko sambil mengeluh kelelahan karena tekanan pekerjaan. Ia terus membicarakan betapa penting dan juga berat pekerjaannya, bahkan berharap seluruh keluarga memberinya perhatian khusus. Namun Pares menegurnya dan mengingatkan bahwa semua orang juga bekerja keras mencari nafkah, bukan hanya Tejas. Di malam hari, Sayali melihat Sachin masih memikirkan masalah yang dialaminya di tempat kerja. Ia mencoba menenangkan suaminya dan meyakinkan bahwa suatu hari nanti Sachin juga akan berhasil meraih impiannya. Dukungan Sayali membuat Sachin merasa lebih tenang dan kembali bersemangat menghadapi hidup. Sayali pun berjanji akan selalu berada di sisi Sachin dalam keadaan apapun. Sementara itu, masalah pembagian kamar kembali memicu konflik di rumah Desmond. Ketika waktu tidur tiba, Tejas ternyata sudah tertidur di kamarnya sesuai aturan yang dibuat nenek. Seharusnya malam itu giliran Sachin dan Sayali menggunakan kamar tersebut. Namun Rosni menolak membangunkan Tejas dengan alasan suaminya sangat lelah setelah bekerja seharian. Sikap Rosni membuat Sachin kesal. Pertengkaran pun terjadi ketika Renuka kembali membela Tejas dan menganggap kelelahan putra sulungnya lebih penting dibandingkan hak orang lain. Pares mencoba mencari jalan tengah dengan menawarkan kamarnya. Namun Sachin menolak karena tidak ingin merepotkan orang tuanya. Akibatnya Sachin dan Sayali kembali harus tidur di atap rumah. Sayali sebenarnya merasa sedih karena perlakuan tidak adil yang terus mereka terima, tetapi ia memilih mengalah demi menjaga kedamaian keluarga. Ia bahkan menenangkan Sachin dan memintanya berhenti bertengkar dengan Tejas maupun Rosni hanya karena masalah kamar. Sachin merasa sangat bersalah. Ia sedih karena tidak mampu memberikan kenyamanan yang layak untuk istrinya. Meski sudah bekerja keras selama ini, ia juga tidak tahan melihat Sayali terus menjadi korban ketidakadilan di rumah ini. Namun Sayali kembali menunjukkan ketulusan hatinya. Ia mengatakan bahwa dirinya tidak membutuhkan apapun selama masih bersama Sachin. Baginya tidur di bawah langit penuh bintang bersama suaminya jauh lebih berharga daripada memiliki kamar mewah. Kata-kata itu membuat Sachin terharu dan menyadari bahwa kebahagiaan mereka tidak ditentukan oleh tempat tinggal, melainkan oleh cinta dan kebersamaan yang mereka miliki. Sayali menyemangati Sachin untuk terus semangat bekerja. Ia percaya suaminya mampu memperbesar bisnis transportasi yang dimilikinya. Sachin pun mulai bermimpi membeli lebih banyak mobil agar suatu hari bisa membantu hidup keluarganya menjadi lebih baik. Keesokan paginya, Tejas kembali menunjukkan sifat manjanya. Renuka dan Rosni kesulitan membangunkannya untuk pergi ke toko karena kesal melihat Tejas terus tidur. Sachin langsung menyiramnya dengan seember air hingga Tejas terpaksa bangun. Setelah itu,
Renuka meminta Sayali memasak banyak makanan untuk dikirim ke toko Tejas. Sayali menolak mengerjakan semuanya sendirian karena ia juga memiliki pekerjaan dan juga bisnis yang harus diurus. Penolakan itu membuat Renuka marah. Ia menuduh Sayali sengaja membalas dendam atas kejadian sebelumnya dan kembali menghina latar belakang keluarga Soba. Sayali tidak tinggal diam dan meminta Renuka menjaga ucapannya. Di sisi lain, Sachin mengambil keputusan yang mengejutkan. Ia meminta Manta mengambil kembali AC mahal. Menurut Sachin, keluarganya tidak membutuhkan hadiah mewah dari orang lain dan harus hidup sesuai kemampuan sendiri. Sikap Sachin membuat Manta dan Joy tersinggung. Sementara itu, bisnis Tejas semakin berkembang. Ia senang melihat penjualannya meningkat dan bahkan memberikan bonus kepada karyawannya. Namun kebahagiaan itu terganggu ketika Manta datang ke toko untuk mengembalikan AC tersebut. Di depan banyak pelanggan, Manta menjelaskan bahwa Sachin menolak hadiah pemberiannya. Peristiwa tersebut membuat Tejas dan Rosni terkejut. Tejas khawatir pengembalian barang itu akan merusak reputasi toko barunya dan membuat pelanggan meragukan kualitas produk yang ia jual. Ia pun mulai menyalahkan Sachin atas masalah yang muncul. Manta mengembalikan AC yang ia beli dari Tejas. Sebelumnya AC itu ia hadiahkan kepada keluarga Desmond, namun ditolak Sachin. Meski Manta tidak meminta uang kembali, Rosni tetap berusaha membayar penuh harga AC tersebut karena kekurangan uang. Ia bahkan menjual kalung pernikahannya demi menjaga harga diri dan menghindari rasa malu. Setelah kembali ke rumah, keluarga berkumpul untuk membahas kejadian itu. Renuka, Tejas, dan juga Rosni langsung menyalahkan Sachin. Mereka menganggap Sachin sengaja membuat Manta mengembalikan AC demi mempermalukan Tejas dan merusak citra toko barunya. Namun Sachin dan Sayali mencoba menjelaskan bahwa niat mereka bukan untuk menghina siapapun. Menurut Sachin, menerima hadiah semahal itu justru akan membuat keluarga mereka terlihat bergantung pada orang lain. Ia merasa lebih baik hidup sesuai kemampuan sendiri daripada menerima bantuan yang bisa menimbulkan masalah di kemudian hari. Penjelasan itu tidak diterima semua orang. Tejas dan Rosni tetap yakin bahwa tindakan Sachin telah merugikan bisnis mereka. Ketegangan semakin memuncak ketika Tejas mengungkapkan bahwa Rosni sampai menjual kalung pernikahan untuk membayar biaya AC tersebut. Mendengar hal itu, Renuka semakin marah dan menyalahkan Sachin atas semua yang terjadi. Bahkan Renuka juga menuduh Sayali telah mempengaruhi Sachin untuk melawan Tejas. Dalam kemarahannya, Renuka mengatakan bahwa ia malu memiliki anak seperti Sachin. Ucapan itu sangat melukai hati Sachin dan juga Sayali. Sayali langsung membela suaminya di depan keluarga. Pares akhirnya turun tangan untuk menghentikan pertengkaran. Meski memahami alasan Sachin, ia tetap menilai bahwa Sachin seharusnya tidak mengambil keputusan sebesar itu sendirian tanpa berdiskusi dengan keluarga terlebih dahulu. Setelah itu, Ria masih merasa sedih karena merasa ibunya dipermalukan Sachin. Namun ketika berbicara dengan Akas, ia mulai melihat masalah dari sudut pandang yang berbeda. Akas menjelaskan bahwa Manta juga melakukan kesalahan karena membeli AC mahal tanpa membicarakannya dengan keluarga Desmond terlebih dahulu. Penjelasan itu membuat Ria lebih memahami situasi dan menghargai sikap dewasa suaminya. Di sisi lain, Sayali semakin memahami alasan dibalik tindakan Sachin. Ia yakin suaminya hanya ingin menjaga harga diri keluarga. Bahkan Sayali mulai merasa bahwa Manta memang sengaja menciptakan situasi yang bisa memicu konflik di dalam keluarga Desmond melalui hadiah AC tersebut. Episode berakhir dengan keluarga yang masih terpecah akibat masalah AC. Sachin dan Sayali harus menghadapi kemarahan Renuka serta Tejas, sementara kesalahpahaman terus memperlebar jarak di antara keluarga. Berikut ini kesimpulan episode ini serta cuplikan episode yang akan datang. Episode ini menunjukkan semakin kuatnya hubungan Sachin dan Sayali di tengah berbagai konflik keluarga. Ketika Sayali terus diremehkan Renuka, Sachin selalu membela dan mendukung istrinya. Sebaliknya, ketika Sachin menghadapi masalah pekerjaan dan kehilangan semangat, Sayali menjadi orang yang terus menyemangati suaminya. Konflik tentang pembagian kamar dan pertengkaran akibat AC pemberian Manta semakin membuktikan kekompakan mereka. Meski sering diperlakukan tidak adil dan disalahkan oleh keluarga, keduanya tetap saling memahami dan saling mendukung. Sayali bahkan menjadi satu-satunya orang yang benar-benar mengerti alasan dibalik tindakan Sachin. Kisah ini memperlihatkan bahwa cinta Sachin dan Sayali semakin dewasa dan kokoh. Mereka bukan hanya pasangan suami istri, tetapi juga bersahabat dan tempat bersandar satu sama lain ketika menghadapi setiap masalah kehidupan. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Secara keseluruhan,